Yang namanya mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju mungkin udah ada sejak era reformasi 98. Era di mana Amin Rais, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati lagi berkilau-berkilaunya. Tapi sampai mereka semua jadi presiden pun, kecuali Amin Rais ya, nggak satu pun yang berhasil membawa negara ini menjadi negara maju. Semuanya serba nanggung, dibilang negara maju enggak, dibilang negara miskin hampir. Mulai dari era Jokowi lah kemajuan di Indonesia mulai terlihat. Itu karena ketegasan beliau dalam menyusun kabinetnya. Semua harus bisa bekerja dan memiliki visi misi yang sama. Kalau ada yang nggak beres ya langsung di reshuffle. Nggak peduli mau itu ada mantan jubirnya kayak, intinya kalau nggak bisa kerja ya remove aja. Jokowi ingin Indonesia lepas dari jebakan predikat negara dengan penghasilan menengah. Ya atau bahasa jakselnya middle income trap lah. Dan Jokowi pun juga paham, untuk menjadi negara maju nggak bisa ditempuh dengan menjadi negara agraris. Indonesia harus mampu berevolusi menjadi negara industrialis. Karena faktanya memang begitu. Kalau nggak percaya kalian boleh sebutin satu aja negara agraris yang jadi negara maju. Nggak bakalan nemu. Mau nanya ke Google sampai Google-nya nanya ke Yahoo juga nggak bakal nemu. Karena emang nggak ada. Semua negara maju adalah negara industri. Tapi, untuk menuju ke titik itu, diperlukan infrastruktur yang baik dan merata. Maka, infrastruktur pun menjadi fokus utama Jokowi selama masa pemerintahannya. Infrastruktur pun dibangun sampai ke timur Indonesia yang selama ini nyaris nggak tersentuh di era Hokage sebelumnya. Setelah infrastruktur mulai terbangun, maka dunia industri hilirisasi pun dapat didorong. Bersama Menteri Koordinator Ekonomi, Jokowi mempercayakan kestabilan dan peningkatan ekonomi. Kebijakan ekonomi pun diambil, investasi asing dipermudah dan dibuka besar-besaran, namun tetap diregulasi dengan baik. Perintah Jokowi kepada Erlangga Hartarto pun sangat jelas, ekonomi harus terkendali dan tumbuh dengan baik. Nggak peduli mau ada hantaman COVID-19 sekalipun. Dan Erlangga Hartarto dapat membuktikan kalau Doi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terasa kan pemulihan ekonomi kita pasca pandemi berlangsung cepat? Ekonomi kita pun terus tumbuh di saat banyak negara lain terpuruk oleh badai resesi. Kini arah menuju Indonesia menjadi negara maju itu semakin menderang. Bahkan ahli ekonomi Amerika Serikat bernama Walt Whitman Rostow berkomentar bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap prakondisi lepas landas menuju negara maju. Itulah kenapa Jokowi dalam pidato musra menegaskan berkali-kali, bahkan dengan berapi-api, bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat. Sekali saja kita salah dalam memilih, maka kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju akan hilang selamanya.